Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Abdillah, NPM 2001-2010-330. Kali ini saya akan menjelaskan pemahaman tentang pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan dan proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Di dalam pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan, terdapat 5 poin aspek pembahasan, yaitu yang pertama, hubungan inovasi, kreativitas, dan desain. Lalu yang kedua, pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Lalu yang ketiga, pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Lalu yang keempat, perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Lalu yang kelima, perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, hubungan inovasi, kreativitas, dan desain. Mereka memiliki arti yang serupa tetapi berbeda dan tumpang tindih sampai batas tertentu dan jelas terkait satu sama lain. Peter Drucker menyebutkan bahwa inovasi berarti perubahan yang menciptakan dimensi kinerja baru. Tetapi perlu dicatat bahwa ide inovasi lebih luas dan lebih lengkap daripada penemuan. Ini menyiratkan tidak hanya ide baru, tetapi juga proses mengubah ide menjadi sesuatu bagi pelanggan, pemilik, atau keduanya. Inovasi dipengaruhi dan dikelola dengan banyak hal. Namun, ada satu unsur yang sangat penting yang menjadi pusat inovasi, yaitu kreativitas. Kreativitas sendiri adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Jika kreativitas merupakan unsur yang penting dalam inovasi, maka diperlukan proses yang mengubah ide inovasi menjadi suatu hal yang konkret yang disebut desain. Inovasi menciptakan ide baru dan desain membantunya dalam praktek. Desain adalah menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Sebuah desain harus memberikan solusi yang akan bekerja dalam praktek. Lalu yang kedua, pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Di dalam poin kedua ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, pengembangan produk dan layanan dan mengembangkan proses. Lalu poin yang kedua, perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Di dalam poin kedua ini terdapat poin lagi, yaitu yang pertama, desain produk memiliki pengaruh besar pada biaya pembuatannya. Lalu yang kedua, cara pengelolaan tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses. Lalu yang ketiga, pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Di dalam poin ketiga ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, pengembangan produk dan layanan analisis strategi operasi. Lalu yang kedua, tahapan perkembangan. Di poin kedua ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, pembuatan konsep. Yang kedua, penyaringan konsep. Yang ketiga, desain awal. Yang keempat, evaluasi dan peningkatan desain. Yang kelima, pembuatan prototipe dan desain akhir. Lalu yang keenam, pengembangan proses strategi. Lalu yang ketiga, pengembangan produk dan layanan sebagai corong. Di dalam poin ketiga ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, corong pengembangan yang diidealkan. Lalu yang kedua, corong pengembangan untuk satu perusahaan. Lalu poin yang keempat, perkembangan simultan. Pendekatan selangkah demi selangkah atau berurutan ini secara tradisional merupakan bentuk khas pengembangan produk atau jasa. Lalu poin yang keempat adalah perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Tujuan kinerja memiliki relevansi yang sama untuk produksi ide atau desain produk dan layanan baru, seperti halnya untuk produksi berkelanjutan setelah diperkenalkan ke pasar. Lalu poin yang kelima adalah perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Di dalam poin kelima ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, kapasitas pengembangan produk dan layanan. Yang kedua, melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Yang ketiga, melibatkan pemasok dalam pengembangan. Yang keempat, pengembangan in-house dan subkontrak. Yang kelima, jaringan pengembangan produk dan layanan. Lalu yang keenam, teknologi pengembangan produk dan layanan. Lalu yang ketujuh, teknologi manajemen pengetahuan. Lalu yang ke-8, organisasi pengembangan produk dan layanan.
Lalu yang ke-9, struktur organisasi berbasis proyek. Lalu yang 10, efektivitas struktur alternatif. Lalu masuk pembahasan materi yang kedua, yaitu proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi hari-hari, merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sesekali. Apa peran keselarasan? Ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dipasoknya. Perusahaan juga tidak memiliki kekuatan operasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tetap tidak tereksploitasi di pasar. Peran operasi adalah untuk mendukung keputusan pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, dalam hal praktiknya, hal ini sulit dilakukan. Namun, tidak setiap bisnis memahami kemampuan operasinya dan banyak yang mungkin tidak memiliki kemampuan khas. Mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Di dalam poin ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, waktu ke waktu, yang kedua, siklus lambat, yang ketiga, siklus standar, yang keempat, siklus cepat, lalu yang kelima, keberlanjutan strategis, lalu yang keenam, pendekatan statis atau defensif terhadap keberlanjutan, lalu yang ketujuh, pendekatan dinamis atau ofensif terhadap keberlanjutan. Analisis yang digunakan untuk formulasi. Di dalam poin pembahasan ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar, yang kedua, menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Di dalam poin kedua ini terdapat beberapa poin lagi, yaitu yang pertama, tetap singkat, halaman analisis biasanya tidak diperlukan. Lalu yang kedua, kaitkan kekuatan dan kelemahan sedapat mungkin dan faktor kunci keberhasilan. Lalu yang ketiga, kekuatan dan kelemahan juga harus dinyatakan dalam istilah kompetitif. Jika memungkinkan menjadi baik dalam sesuatu memang meyakinkan, tetapi lebih relevan untuk menjadi lebih baik daripada kompetisi. Lalu poin yang ketiga, kemampuan yang harus diperlukan untuk melakukan analisis. Tantangan untuk perumusan strategi operasi. Di dalam poin pembahasan ini terdapat poin lagi, yaitu yang pertama, profil sumber daya operasi, yang kedua, bias investasi, lalu yang ketiga, sejarah, lalu yang keempat, struktur organisasi atau kekuatan politik. Kapan proses perumusan selesai? Karena penekanan persimpangan antara apa yang diperlukan dari operasi dan bagaimana operasi mencoba untuk mencapai ini melalui pilihan yang dibuat di setiap area keputusan. Matriks adalah perangkat yang berguna untuk menggambarkan strategi operasi organisasi manapun. Kita dapat menggunakannya untuk mempertanyakan, mengembangkan, dan bahkan merumuskan strategi. Bagaimana kita tahu kapan proses perumusan selesai? Dalam hal matriks strategi operasi, proses perumusan berusaha memastikan bahwa strategi operasi, yaitu yang pertama, menjelajahi apa artinya strategi operasi menjadi komprehensif, lalu yang kedua, memastikan adanya koherensi internal antara area keputusan yang berbeda, lalu yang ketiga, memastikan bahwa keputusan yang diambil sebagai bagian proses strategi operasi sesuai dengan prioritas yang sesuai untuk setiap tujuan kinerja. Lalu yang keempat, menyoroti persimpangan sumber daya atau persyaratan mana yang paling kritis sehubungan dengan prioritas keuangan dan persaingan organisasi yang lebih luas. Implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Artinya cara seseorang mengimplementasikan strategi apapun akan sangat beruntung pada sifat spesifik dari perubahan yang tersirat oleh strategi itu dan kondisi organisasi dan lingkungan yang berlaku selama implementasinya. Operasi pusat dan jaringan informasi. Berbagai jenis operasi pusat akan memainkan peran yang berbeda dalam jaringan informasi yang menghubungkan operasi bisnis
ke operasi pusat dan satu sama lain. Ketika penekanannya adalah pada kinerja operasi bisnis individu, seperti pada tipe gubernur, komunikasi antara bisnis relatif sedikit. Jika ada jenis kurator dengan menerbitkan data kinerja komparatif sampai batas waktu tertentu, mendorong beberapa komunikasi antara operasi bisnis individu. Partisipasi dalam implementasi strategi operasi. Di dalam poin ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, mode pengiriman, yang kedua, mode konsultasi, yang ketiga, mode pengembangan bersama, lalu yang keempat, mode magang. Prasyarat untuk keterlibatan yang efektif. Ada beberapa elemen kunci dari praktik sumber daya manusia dasar yang dapat memfasilitasi keterlibatan yang berhasil, dikenal sebagai prinsip CEO, agar orang dapat terlibat secara efektif dalam suatu implementasi. Mereka harus yang pertama memiliki keyakinan bahwa keterlibatan akan menjadi pengalaman positif, lalu yang kedua memiliki pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, lalu yang ketiga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses implementasi. Berikut contoh studi kasus. Saya mengambil contoh Samsung Group. Samsung Group adalah sebuah konglomerat multinasional yang berkantor di pusat Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung, dan perusahaan ini merupakan chaebol terbesar di Korea Selatan. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan dalam 3 dekade berikutnya. Perusahaan ini berekspansi ke sejumlah sektor seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail. Samsung kemudian juga berekspansi ke industri elektronik pada akhir periode 1960-an, serta industri konstruksi dan pembuatan kapal yang pada pertengahan dekade 1970-an, yang mana ketiga sektor tersebut kemudian menjadi pertumbuhan perusahaan ini. Pasca kematian Lee pada tahun 1987, Samsung dipisah menjadi 4 grup bisnis, yaitu Samsung Group, Shinsegae Group, CJ Group, dan Hansol Group. Sejak 1990, Samsung meningkatkan penjualan produknya di luar Korea Selatan, terutama produk ponsel dan semikonduktornya, yang menjadi sumber pendapatan paling penting. Hingga tahun 2020, Samsung memiliki nilai market tertinggi ke-8 di dunia. Inovasi Samsung itu yang pertama, mengubah kemasan. Kemasan produk ini elektronik memiliki tujuan yang ganda, yaitu melindungi perangkat sekaligus memberikan pengalaman merek, namun kemasan seringkali dibuang atau disimpan selain kotak kemasan perangkat dibuka. Salah satu cara minimalkan kontribusi bahan kemasan sekali pakai ke tempat buangan sampah adalah dengan mengurangi kebutuhan akan kemasan ini jika memungkinkan. Lalu inovasi yang kedua yaitu bahan daur ulang. Selain kemasan berkelanjutan, Samsung juga mencari cara untuk memasukkan bahan daur ulang ke dalam perangkatnya, seperti smartphone Galaxy A Series 2, memungkinkan bahan daur ulang atau PCM untuk tombol samping dan tempat tray atau kartu SIM, sementara jaring ikan yang didaur ulang menyumbang 20% bahan ke pembungkus bagian dalam S Pen dan bracket dari Samsung S22. Selain itu, setiap casing Samsung Galaxy S22 baru kini dirancang dengan bahan sadar lingkungan bersertifikat UL seperti plastik daur ulang atau bahan bioblaze. Lalu inovasi yang ketiga, renungkan kembali penggunaan energi. Keberlanjutan juga mencakup cara penggunaan menikmati produk Samsung yang dapat memberdayakan masyarakat untuk mengurangi jejak karbon mereka. Di ruang cuci, Samsung AI EcoBubble Washer menggunakan teknologi Quick Dry canggih untuk memungkinkan penggunaan mencuci pakaian lebih efektif dengan lebih sedikit energi, waktu, dan tenaga. AI Wash juga menggunakan 4 sensor bawaan untuk menentukan jumlah air dan deterjen yang optimal untuk muatan cucian, memungkinkan untuk menghemat tagihan listrik dan membantu lingkungan pada saat bersamaan. Lalu yang keempat, desain ikonis. Sama halnya dengan seri flagship Samsung sebelumnya, kamera juga menjadi salah satu titik fokus dari Samsung S21 series 5G. Samsung Galaxy Note 10 juga keluar 2 tahun lalu, mengubah bagaimana tradisi Samsung yang menaruh kamera di tengah, bodi belakang ke samping. Inovasi pada desain ini kemudian dilanjutkan pada Samsung S20 dan kemudian Galaxy Note 20. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.